Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru kelas 4 SD Rehan yang Pak Nur hormati dan anak-anak semua yang Pak Nur sayangi. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang kandungan surah Al-Fil melalui media Zoom. Anak-anak semua yang Pak Nur sayangi dan insyaallah dirahmati Allah Ta'ala, sebelum kita belajar, kita akan berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semua yang Pak Nur sayangi, alhamdulillah kita sudah berdoa, mudah-mudahan dengan doa menjadikan belajar pada kesempatan hari ini berjalan dengan lancar. Sebelum Pak Nur akan menyampaikan materi, Pak Nur ingin menyapa anak-anak semua untuk host, tolong dihidupkan mic-nya. Anak-anak nanti bisa bersuara sebentar ya. Ya, anak-anak ya, videonya ditampilkan. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat. Tentunya anak-anak sudah mandi semua ya, sudah mandi. Sebelumnya sudah sholat subuh tepat waktu, sudah makan. Bagi yang tidak puasa, yang hari ini puasa, barakallahu fikum ya. Yang belum berpuasa tadi diagendakan berpuasa untuk bulan ini. Anak-anak yang Pak Nur hormati, baik masih dihidupkan ya. Untuk berikutnya Pak Nur akan menyampaikan materi. Hari ini kita akan belajar tentang kandungan surah Al-Fil. Sebelum kita akan belajar lebih lanjut tentang kandungan surah Al-Fil, coba kita kilas balik sebentar, kita review materi sebelumnya tentang lafaz surah Al-Fil. Tolong ulangi, ditampilkan materinya. Baik anak-anak. Kita tunggu materi ya tentang lafaz surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka Kali sebelumnya yang lafaznya,
Ya anak-anak kita baca Al-Fil bersama-sama. 1, 2, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mulai. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul adzim. Itu anak semua lafaz dari surah Al-Fil. Kalau kita lihat surah Al-Fil itu ada berapa ayat ya anak-anak? Ada yang bisa jawab? Boleh hidupkan mic-nya. Berapa jumlah ayatnya? Ada yang tahu? Jumlahnya ada 5 ya, 5 ayat. Termasuk surah yang diturunkan di kota Mekah atau surah Makkiyah. Cirinya diantaranya adalah suratnya yang pendek. Setelah kita tahu surah Al-Fil, tadi sudah kita baca bersama, Pak Nur pengen membenarkan beberapa yang mungkin masih belum tahu atau salah ya. Surah Al-Fil ketika membacanya. Yang pertama adalah tentang huruf lam di akhir ayat. Jadi surah Al-Fil itu akhirnya kebanyakan adalah pakai lam. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahu fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Semuanya ternyata di akhir ayat itu adalah menggunakan huruf lam. Huruf lam yang Pak Nur sampaikan adalah mengucapkannya ini di jilid 3 Wafa ya. Cara mengucapkan lam sukun adalah ujung lidah menyentuh langit-langit mulut bagian atas. La. Ketika lamnya disukun maka ditahan. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ujung lidahnya menyentuh langit-langit mulut bagian atas. Fil. Jadi mengucapkan huruf lam dengan sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, ada huruf lam yang bertemu selain mim dan ba, maka dibaca jelas dan disempurnakan cara mengucapkannya. Alam taro kaifa. Jangan alam taro kaifa, tetap mengalir, menyambung terus. Alam taro kaifa, lamnya disempurnakan. Alam tidak sampai dengung tapi disempurnakan. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum, ada mim sukun juga, kaidahum fi tadlil, dibaca jelas sempurna membaca mimnya. Wa arsala alaihim, ketemu mim sukun lagi, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi, mim sukun bertemu dengan ba ya. Mim sukun bertemu dengan ba, maka dibaca samar dan dengung. Tarmihim bi hijaratim min sijil. Itu ada tarmihim bi, dibaca ikfa.
Safawi sama dan dengung. Tarmihim bihijaratim tarmihim bihijaratim itu dengungnya bihijaratim min sijil, mim sukun ketemu mim dibaca dengung, kemudian berikutnya tarmihim bihijaratim min sijil, nun sukun ketemu shin dibaca ikfa halki atau sama dan dengung juga. Tadi Pak Nur tekankan ayat keempat tarmihim bi sama dan dengung, tarmihim 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 bihijaratim bihijaratim itu dengung, bihijaratim min sijil, min sijil dibaca sama dan dengung. Ayat keempat Pak Nur ulang tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum, humnya dibaca jelas, faja'alahum ka'asfim, ketemu lagi dan sukun ketemu mim dibaca masuk dengan dengung. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, ka'asfim ma'kul. Itu anak-anak semua, Pak Nur sampaikan beberapa tambahan terkait dengan kemarin tugas anak-anak sudah mengumpulkan hafalannya dan sudah dibaca sebelumnya. Harapannya nanti bisa membaca surah Al-Fil dengan bagus. Berikutnya adalah tentang terjemah surah Al-Fil. Arti dari surah Al-Fil. Kemarin anak-anak sudah menulis, kemudian selain menulis lafadznya juga menulis artinya. Di slide berikutnya ada artinya. Anak-anak bisa fokus ke slide-nya ya, ke artinya. Lanjut Bu Putri materinya. Next. Ya. Terus lagi tentang materi surah Al-Fil terjemahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu tentang aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak mengetahui, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Kata kunci dari ayat 1 adalah ada kata fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Fil itu artinya adalah gajah. Jadi di akhir ayat 1 ada kata-kata bi ashabil fil. Itu artinya adalah tentara bergajah. Ayat kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia Allah telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Ayat kedua tadi, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Fi tadlil artinya adalah sia-sia. Ayat ketiga, wa arsala alaihim tayran ababil. Kata kuncinya di tayran, tayran. At-tayr itu artinya burung. Tayran ababil artinya burung yang berbondong-bondong.
Kemudian ayat keempat, tarmihim bihijaratim min sijil. Sijil, kata kuncinya adalah sijil. Sijil itu artinya tanah yang terbakar. Kemudian yang terakhir, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat. Seperti ka'asfim ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat. Bukan seperti ulat yang dimakan daunnya. Jangan terbalik. Itu untuk terjemah surah Al-Fil 1-5. Ada keterangannya di ayat 1. Di pelajaran sebelumnya Pak Nur sampaikan video via YouTube tentang surah Al-Fil. Ini adalah ceritanya yang Pak Nur singkat ya. Itu adalah yang dimaksud dengan tentara bergajah itu adalah tentara yang dipimpin oleh Abraha, yaitu gubernur Yaman, yang hendak menghancurkan Ka'bah. Sebelum masuk ke kota Mekah, tentara tersebut diserang burung-burung yang melemparinya dengan batu-batu kecil sehingga mereka musnah. Yang ceritanya sudah Pak Nur sampaikan di pelajaran sebelumnya. Dari arti ini nanti anak-anak akan tahu apa kandungannya. Di materi berikutnya ada tentang kandungan surah Al-Fil. Kandungan surah Al-Fil. Yang pertama adalah Allah itu Maha Besar. Sebesar apapun usaha manusia untuk menentang Allah, manusia tidak akan mampu mengalahkan kekuasaan Allah sedikit pun. Dari surah Al-Fil, ceritanya adalah ada seorang Raja Abraha tadi berniat untuk menghancurkan Ka'bah dan benar-benar dilakukan. Tetapi ketika sudah hampir sampai ke Ka'bah, maka Allah pun tidak menjadikan Abraha itu berhasil menyerang Ka'bah, tetapi Allah mengutus melalui burung ababil dengan membawa tanah yang panas, kemudian dihancurkanlah tentara gajah itu dengan tanah yang panas tadi, sehingga Raja Abraha tidak berhasil menghancurkan Ka'bah. Jadi Allah itu Maha Besar. Allah akan melindungi Ka'bah sampai nanti sampai akhir zaman. Kemudian yang kedua adalah siapapun yang menentang Allah pasti akan hancur. Contohnya Abraha tadi. Yang ketiga adalah menjadi manusia tidak boleh sombong. Kekuasaan, kekayaan, kepandaian ataupun rupa fisik, yaitu rupa yang tampan ataupun wajah yang cantik, itu tidak boleh menjadikan kita sombong. Jadi anak-anak semua yang diberikan oleh Allah itu kepandaian, sementara ada temannya yang belum bisa, maka nggak boleh sombong. Kalau kita sudah bisa beribadah dengan bagus, tidak boleh sombong, maka harus bisa memaklumi teman kita yang belum bagus dengan mengatakan teman kita. Begitu juga dengan orang tua kita yang diberikan kekayaan Allah, kemudian rupa fisik kita yang ganteng atau yang cantik tidak boleh kita sombong. Itu anak-anak kandungan surah Al-Fil. Yang pertama adalah Allah itu Maha Besar. Yang kedua, siapapun yang menentang Allah pasti akan hancur. Kemudian yang ketiga, menjadi manusia tidak boleh sombong. Berikutnya, dari kandungan surah Al-Fil tersebut, maka kita sebagai manusia di materi berikutnya, sebagai manusia yang oleh Allah kita dikaruniai olehnya, yaitu Al-Quran sebagai
mukjizat Nabi Muhammad SAW dan kita sebagai umatnya, maka sudah sepatutnya kita yang pertama membaca Al-Quran setiap hari. Mari kita baca surah Al-Fil tersebut dalam sholat kita. Kemudian kita murojaah, kita ulang lagi hafalan kita. Kemudian selalu menghindari dari perbuatan mungkar atau kejahatan, yaitu misalnya ada niat untuk menggoda teman secara sengaja, itu tidak boleh. Menggoda teman secara sengaja tidak boleh. Dan mengganggu orang lain. Jadi kalau kita terapkan dalam keseharian kita, dalam anak-anak semua bergaul di tetangga, di masyarakat, atau di sekolah sebelum masa pandemi, atau besok mudah-mudahan pandemi segera berakhir, kita bisa sekolah lagi. Maka dengan teman harus sepatutnya berteman yang baik, tidak saling mengganggu. Kemudian kita selalu berdoa kepada Allah, memohon apa yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir adalah tidak mudah marah atau selalu sabar dalam setiap keadaan. Itu anak-anak semua sikap yang dapat kita teladani dari surah Al-Fil. Sikap yang dapat diteladani surah Al-Fil. Bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari pada pengajian itu sendiri dan pada anak semua. Anak-anak, itu materi kita pada kesempatan hari ini tentang kandungan surah Al-Fil. Berikutnya silakan disiapkan alat tulisnya, ada buku boleh, kertas boleh, dan pulpen. Kita akan evaluasi. Sebelum evaluasi mungkin ada anak-anak yang mau bertanya. Untuk mic-nya sudah hidup Bu Putri? Masih hidup mic-nya? Kalau ada yang mau bertanya disilahkan. Ada kan anak yang mau bertanya? Atau mau menambah mungkin? Yang ada yang angkat tangan ya? Bisa ditampilkan ya, tampilkan videonya. Mau tanya apa silakan ya. Ya, yang mau tanya disilahkan atau mau berkomentar boleh. 2 orang ya, putra 1, putri 1. Ya. Yang putra ada? Atau yang putri? Dihidupkan. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita akan evaluasi ya. Akan evaluasi. Siapkan kertasnya dan alat tulisnya, pulpen. Anak-anak cukup menuliskan jawabannya ya. Cukup menuliskan jawabannya. Ada 5 soal yang Pak Nur sampaikan. Langsung ditulis jawabannya. Soal yang pertama. Soal nomor 1. Sambil menunggu yang ada di bawah. Sambil menunggu Pak Nur bacakan ya. Evaluasi nomor 1 yaitu tabel 1 tentang surah Al-Fil tadi. Nomor 1. Surah Al-Fil terdiri dari titik-titik ayat. Yang pertama, maksudnya A4,
B5, C6, D7. Pak Nur ulang. Soal nomor 1. Langsung ditulis jawabannya saja. Surah Al-Fil terdiri dari titik-titik ayat. A. 4, B. 5, C. 6, D. 7. Yang tidak ingat bisa diingat sendiri. Surah Al-Fil tadi berapa ayat? Dibaca dari ayat. Surah Al-Fil terdiri dari titik-titik ayat. Maaf ya. Enggak. Satu ya. Yang kedua, surah Al-Fil diturunkan di kota A. Mekah, B. Baghdad, C. Madinah, D. Syam. Syam itu kalau sekarang ada beberapa negara, ada Palestina, ada Lebanon, dan tempat di sekitarnya. Surah Al-Fil diturunkan di kota titik-titik A. Mekah, B. Baghdad, C. Madinah, D. Syam. Soal nomor 3. Bacakan. Wa arsala alaihim tayran ababil. Ayat tersebut adalah bunyi surah Al-Fil ayat yang ke titik-titik. A2, B3, C4, D5. Wa arsala alaihim tayran ababil. Ayat tersebut adalah bunyi surah Al-Fil ayat yang ke titik-titik. A2, B3, C4, D5. Berikut yang termasuk kandungan surah Al-Fil adalah titik-titik. A. Allah subhanahu wa ta'ala maha besar. B. Siapapun yang menentang Allah pasti hancur. C. Menjadi manusia tidak boleh sombong. D. Semua jawaban benar. Pilih yang paling tepat. Soal yang kelima atau terakhir. Ya. Anak-anak ini tugasnya membaca ya. Anak-anak dibaca, dicermati. Perhatikan penggalan cerita di bawah ini. Abraha dikisahkan tidak suka atau tidak terima dengan dijadikannya Ka'bah sebagai kiblat dari agama Islam. Lebih dari itu, Ka'bah seringkali dikunjungi untuk ritual ibadah haji. Sebagai pembela ajaran Kristen, Abraham ingin mengubah kiblat keagamaan tersebut dari kota Mekah ke Yaman dan menjadikannya masyarakat menjadi Kristen. Sikap yang tepat untuk Abraham adalah tidak boleh kita contoh adalah titik-titik. A. Sombong, B. Iri, C. Fitnah, D. Kikir. Silakan dibaca dulu. Ya deh, nggak boleh chat. Dicermati,
Mana sikap Abraha? Maaf Pak Guru, nggak bisa dibaca Pak Guru. Tulisannya nggak bisa dibaca Pak Guru. Kabur. Ya, untuk nomor 5, Ya, Pak Nur bacakan ya. Pak Nur baca. Perhatikan penggalan cerita di bawah ini. Karena kecil ya tulisannya ya. Abraha dikisahkan tidak suka atau tidak terima dengan dijadikannya Ka'bah sebagai kiblat dari agama Islam. Lebih dari itu, Ka'bah seringkali dikunjungi untuk ritual ibadah haji. Sebagai pembela ajaran Kristen, Abraha ingin mengubah kiblat keagamaan tersebut dari kota Mekah ke Yaman dan menjadikan masyarakat Arab menjadi Kristen. Sikap yang tepat untuk Abraha dan tidak boleh kita contoh adalah titik-titik. A. Sombong. B. Iri. C. Fitnah. D. Kikir. Sudah bacakan ya. Pilih jawabannya A, B, C atau D. Ada yang masih kesulitan? Kalau sudah, kita akan bahas satu persatu ya. Nanti sambil dicocokkan. Nanti dari 5 soal betul berapa ya. Dari soal nomor 1 ya, di materinya di sebelumnya gitu. Dari nomor 1. Dari nomor 1 ya. Surah Al-Fil terdiri dari titik-titik ayat. Jawaban yang betul adalah B, 5 ayat. 1 jawabannya B ya. 1 B. Nomor 2, Surah Al-Fil diturunkan di kota titik-titik. Yang benar adalah A, Mekah, karena termasuk surah Makkiyah. 2A. Soal yang ketiga. Wa arsala alaihim tayran ababil. Ayat tersebut adalah bunyi surah Al-Fil ayat yang ke 2, 3, 4 atau 5. Kita urutkan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Ayat yang ke-3 B yang betul. Kemudian soal yang keempat. Berikut yang termasuk kandungan surah Al-Fil adalah, jawaban yang betul adalah D, semua jawaban benar. A betul, B betul, C betul. Yang benar adalah D, semua jawaban benar atau betul. 4D. Soal yang terakhir tentang penggalan cerita tadi. Sikap yang tepat untuk Abraha dan tidak boleh kita contoh adalah B, iri. Ya. Abraha iri dengan keadaan kota Mekah. Maka dia ingin menghancurkan dan benar-benar diwujudkan tetapi tidak berhasil. Yang benar adalah B, iri. Sikap tidak suka dengan nikmat orang lain. B, iri ya.
Ini jawabannya anak-anak, silakan dicocokkan. Betul berapa nanti bisa dituliskan di grup ruang belajar PAI, dikirimkan. Misalnya namanya Mbak Sofi, nanti kirim. Misalnya betul 5, betul 4, dan sebagainya. Kalau anak-anak betul 5, itu nilainya nanti 100 ya. Betul 5, 100. Kalau salah 1 atau betul 4, 80. Betul 3, 60. Betul 2, 40. Betul 1, 20. Ya, mudah-mudahan paling tidak betul 4 ya. Yang belum berarti perlu belajar lagi. Itu anak-anak dari evaluasi tadi. Saya kira cukup pembelajaran kita hari ini tentang kandungan surah Al-Fil, dan kita tadi sudah mereview tentang bacaannya. Jauh yang lebih penting adalah mari kita terapkan kandungan dari surah Al-Fil itu ke dalam perilaku kita sehari-hari. Yang tadi di dalam bergaul kita tidak boleh seperti Abraha, yaitu sombong, kemudian iri. Itu pelajaran yang dapat kita ambil beberapa tadi dari surah Al-Fil. Sebelum diakhiri, Pak Nur buka kesempatan lagi, ada yang mau ditanyakan? Silahkan baiknya dihidupkan, video ditampilkan. Kalau tidak, 5 hitungan kita anggap cukup ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada ya sepertinya. Mudah-mudahan anak-anak semua sudah paham dalam pelajaran ini. Baiklah anak-anak semua dan Bapak Ibu guru yang ada di ruangan Zoom ini, kita masih bisa bertatap muka melalui media Zoom. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir, kita bisa belajar di sekolah lagi. Tentunya anak-anak kangen semua ya untuk belajar di sekolah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan pandemi segera berakhir, kita bisa senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan untuk mengikhtiarinya dengan melakukan pencegahan. Tadi ada 3M ya. Mencuci tangan setiap saat, kemudian memakai masker dan menjauhi kerumunan. Baiklah anak-anak semua, mari kita akhiri pembelajaran PAIBP pada kesempatan hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya Pak Nur selaku pengampu mata pelajaran PAIBP, banyak salah dalam menyampaikan materi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya pribadi. Mudah-mudahan kita bisa belajar Zoom lagi di kesempatan berikutnya dan segera bisa bertatap muka. Pak Nur akhiri, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.